Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Kami dari kelompok 8. Saya Dinda. Nama saya Mayang. Saya Ringo Sara Xalova. Saya Latifah Hardi. Saya Velia. Saya Hifzon Alutari. Baiklah, di sini kami akan menampilkan rencana bisnis kami, yaitu e-commerce skincare yang kami beri nama eGlow, Beauty from Your Heart. Baiklah, langsung saja kita bahas rencana bisnis yang telah kami buat. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Nama perusahaan kami eGlow, bidang usaha perdagangan. Jenis produk yang kami tawarkan skincare. Nilai penjualan per tahun saat ini mencapai 1.440 juta rupiah. Nilai kekayaan perusahaan terakhir yaitu 794 juta rupiah. Target nilai penjualan kami 157.500.000 rupiah per bulan. Kebutuhan dana 50 juta rupiah. Rencana penggunaan dana ini untuk penambahan modal dan investasi. Jangka waktu pengembalian yaitu 1 tahun dengan agunan 1 unit bangunan. Alamat perusahaan kami terletak di Kos Putra Delta Universitas Andalas. Anda dapat menghubungi melalui nomor telepon 0751 11 223 atau juga melalui alamat email iglow20@gmail.com. Untuk badan hukum perusahaan kami, PT atau perusahaan terbatas. Perusahaan kami mulai berdiri pada tanggal 10 Oktober 2018. Sedikit mengenai biodata pemilik perusahaan kami. Perusahaan ini dimiliki oleh Hifzan Al-Nutari dengan jabatan sebagai CEO, bertempat tinggal di Perumnas Asam Jauh, Blok E28, dan nomor telepon yang dapat Anda hubungi yaitu 0812 68 17 0991 atau juga bisa menghubungi melalui alamat email hifzanganteng@gmail.com. Pendidikan terakhir yaitu S1 jurusan Tata Rias dan Kecantikan UNY dan pernah bekerja menjadi kepala marketing di perusahaan masker Your Glow Mas. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami yang pertama masker, yang kedua toner dan facial wash, yang ketiga itu serum, keempat adalah moisturizer, dan yang terakhir sun protection. Keunggulan produk yang kami miliki yaitu 1. Dapat merawat dan menjaga kulit Anda dengan baik. 2. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. 3. Aman dipakai dalam jangka waktu yang panjang. 4. Menutrisi kulit dan dapat menunda penuaan pada kulit Anda. Dan yang terakhir, minimnya efek samping yang akan terjadi dan terhindar dari berbagai iritasi. Target atau segmentasi pasar dari produk eGlow adalah wanita yang berusia 16-30 tahun dengan memanfaatkan keunggulan produk eGlow yaitu masker organik yang memakai bahan-bahan alami yang bisa membuat wajah cerah seketika dan dengan pemakaian yang secara terus-menerus akan membuat wajah menjadi glowing dan sehat seperti yang wanita pada saat sekarang ini mau. Strategi pemasaran yang kami gunakan untuk pengembangan produk, pertama, menganalisis kebutuhan pelanggan agar dapat menawarkan produk yang sesuai dengan segmentasi pasar. Yang kedua adalah memperluas lini produk dengan menambah item atau variasi produk agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga, selektif dalam memilih distributor yang menawarkan produk terbaik dengan harga yang sesuai. Untuk pengembangan wilayah pemasaran, pertama, kami melakukan promosi dengan berbagai cara seperti menggunakan sosial media ads, banner, dan lainnya. Yang kedua yaitu memberikan voucher diskon secara berkala seperti gratis ongkos kirim, diskon pengguna baru, dan diskon-diskon lainnya. Untuk saluran distribusi, hampir semua saluran distribusi telah kami lakukan, baik jalur distribusi individu, industri, pemerintah, distributor, dan retailer, akan tetapi kami masih belum mengekspor barang kami. Dan untuk ekspor masih dalam tahap perencanaan saluran distribusi. Proses produksi eGlow dimulai dari tahap konsultasi. Yang kedua itu tahap pembentukan formula produk. Yang ketiga, membentuk sampel produk. Yang keempat, pengurusan perizinan BPOM dan merek. Yang kelima, itu desain packaging. Yang keenam dan ketujuh, itu proses produksi dan proses pengemasan. Nah, yang proses terakhir itu distribusi dari produk. Rencana pengembangan produksi. Strategi yang kami gunakan untuk rencana pengembangan produksi, yang pertama melakukan research dan analisis. Yang kedua, selalu menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menggunakan data hasil yang valid untuk mengambil keputusan dan untuk penambahan produk. Rencana penambahan fasilitas dan mesin produksi. Yang pertama ada mesin sterilisasi yang jumlahnya 3, yang kedua gudang, yang ketiga mobil pick up. Nah, target kapasitas produksi rata-rata per bulan dari penambahan fasilitas yaitu 500 piece. Rencana pengembangan SDM. Kami membutuhkan 2 orang manajer, 3 orang staf produksi, 3 orang staf pemasaran, dan 3 orang staf administrasi. Tahap pengembangan usaha kami dimulai dari bulan pertama yaitu melakukan rekrutisasi manajemen organisasi, bulan kedua yaitu melakukan rekrutmen karyawan, bulan ketiga kami melakukan pelatihan karyawan, dan bulan keempat kami tetap melakukan pelatihan karyawan dan peningkatan produktivitas karyawan serta pembuatan sampel desain. Pada bulan kelima kami terus meningkatkan produktivitas karyawan dalam memproduksi produk kami dan melakukan penjajahan perluasan wilayah pemasaran, kemudian pengendalian sistem keuangan. Pada bulan ke-6 perusahaan kami sudah mempunyai banyak
permintaan sehingga kami harus melakukan rekrutmen karyawan lagi dan membutuhkan peningkatan produktivitas karyawan lagi, sehingga melakukan prosesi penjualan supaya maksimal. Bulan ke-7 kami melakukan pelatihan karyawan dan melakukan penjualan. Bulan ke-8 kami juga melakukan pelatihan karyawan dan pembuatan sampel desain yang baru dan melakukan penjualan lagi. Serta pada bulan ke-8 ini kami melakukan pengendalian sistem keuangan. Bulan 9 sampai bulan 11 kami hanya melakukan penjualan. Pada bulan 12 baru kami analisis lagi pengendalian sistem keuangan kami. Kemudian itu laporan keuangan. Laporan arus kas dalam ribuan rupiah. Penerimaan pada bulan Juli yaitu berjumlah 123.000, terdiri dari penerimaan penjualan dan penerimaan pinjaman. Dan pengeluaran yang dilakukan itu 106.950 dalam Rp1.000. Selisih saldonya atau selisih kasnya itu 16.050. Jadi saldo awal kami waktu itu ialah 70.000, sehingga saldo akhirnya itu 86.050. Dan bulan Agustus penerimaan berjumlah 120.000 dan selisih kas 19.050 dan saldo akhir 105.100. Dan begitupun sesuai gambar ini telah dijelaskan bagaimana rincian laporan arus kas selama tahun 2020, sehingga saldo akhir kas kami yaitu 151.300 dalam satuan ribuan rupiah. Kemudian itu laporan laba rugi. Hasil penjualan kami yaitu 1,44 miliar. Biaya produksi atau variabel yang telah kami gunakan itu 342 juta. Kemudian biaya tetap itu 764 juta. Kemudian biaya administrasi kami itu 115,2 juta. Sehingga total biaya yang kami keluarkan itu 1,222 miliar. Sehingga laba bersih yang kami terima itu 191.450.000. Kemudian itu laporan neraca. Laporan neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva lancar kami itu 108.300 dengan jumlah aktiva lancar 159.300 dan aktiva tetap berjumlah 844.000. Sehingga jumlah aktiva kami itu 1.300.300.000. Pasiva terdiri dari hutang jangka pendek, pinjaman jangka pendek, dan modal. Sehingga jumlah pasiva kami itu 1.300.300.000. Rencana kebutuhan pinjaman itu ada 3. Yang pertama, total nilai kebutuhan pinjaman atau modal. Sesuai dengan penerimaan pinjaman pada arus kas, itu senilai 50 juta. Yang kedua, total nilai kebutuhan modal investasi sesuai dengan rencana kebutuhan investasi, itu senilai 30 juta rupiah. Yang ketiga, total nilai kebutuhan modal kerja senilai 20 juta yang didapat dari total nilai kebutuhan pinjaman dikurangi dengan total nilai kebutuhan modal investasi. Analisis dampak dan risiko usaha terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama, dampak positif. Dengan adanya e-commerce ini, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli kapanpun dan dimanapun ia berada selama terhubung dengan jaringan internet dengan akses penuh 24 jam yang dapat memberi kemudahan bagi pembeli yang akan berbelanja tanpa harus membuang waktu mereka untuk berkunjung ke toko. Dampak positif yang kedua, meningkatkan daya beli kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produk yang terbaik karena situs e-commerce kami ini menjual produk dengan harga yang bersaing dengan pasar-pasar karena harga produksi yang cukup rendah. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, dapat menimbulkan kekhawatiran pembeli akan terjadinya pencurian data dan informasi pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara sesama pesaing usaha untuk berinovasi dan membangun bisnis seperti penciptakan ide dan perang harga. Dampak terhadap lingkungan. Pertama, penghamburan sumber daya. Sekitar 70% kandungan dalam rata-rata kosmetik mengandung minyak kelapa sawit. Pembangunan kelapa sawit ini menghancurkan tanah hujan dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, emisi dan polusi. Emisi karbon dioksida yang berhubungan dengan bahan bakar fosil menghasilkan rekor tertinggi yakni 37,1 miliar metrik ton pada tahun 2018. Itulah yang membuat bumi kita semakin panas dan berasap. Yang ketiga, limbah. Bisnis yang dijalankan ini menghasilkan limbah sehingga dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya, analisis risiko usaha. Pertama, modal yang tidak tetap pada waktu tertentu karena kebijakan pemerintah terhadap ekonomi sehingga harga dapat berubah. Kedua, perubahan selera konsumen dan juga munculnya usaha yang sama. Selanjutnya, antisipasi risiko usaha. Pertama, meningkatkan manajemen pemasaran produk setiap hari agar terus dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan lebih berinovasi terhadap produk baru.
Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan lebih berinovasi terhadap produk baru dengan berbagai manfaat. Baiklah, berikut ini tampilan dari PrestaShop yang kami gunakan untuk membangun aplikasi e-commerce untuk perusahaan Iglo. Di sini sudah terlihat halaman utama. Kemudian jika kita klik pada kategori, itu ada pesan Anda tidak memiliki akses ke kategori ini. Jadi kita coba masuk dulu ke aplikasinya. Kemudian kita masukkan di sini email dan kata sandi. Nah, di sini kita sudah masuk, kemudian tampil beberapa menu yang dimiliki oleh user yang sudah terdaftar seperti informasi, alamat, dan lain-lain. Kemudian kita coba untuk ke moisturizer kategorinya. Maka akan tampil di sini hasil dari kategori tersebut. Misal kita pergi ke beranda, tampilannya masih sama. Kemudian kita coba quick view, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita jika mau membeli barang ini, kita tinggal klik beli. Nah, kemudian akan tampil produk berhasil ditambahkan ke troli. Kemudian di sini juga ditampilkan berapa harga pengiriman dan subtotalnya, dan juga harga ketika termasuk pajaknya berapa. Kalau ingin belanja lagi, tinggal klik, kemudian tinggal pilih mana yang ingin dibeli. Kita coba beli ini, misal 2 buah. Nah, kita klik proses pembayaran. Nah, di sini terdapat promo, diskonnya 10%, tinggal klik, kemudian tambah. Nah, kita dapat potongan sebesar 10%. Kemudian langsung ke proses pembayaran. Nah, di sini pertama kita akan disuruh untuk mengisi informasi Anda, tapi karena kita sudah terdaftar, sudah mengisi informasi yang diperlukan, jadi sudah ada. Atau jika ingin menambahkan alamat baru juga bisa, dan jika sudah mengisi alamat, kita lanjutkan ke pengiriman. Kemudian kita lanjutkan ke pembayaran. Di sini ada pilihan bayar menggunakan cek dan via transfer bank. Kita pilih menggunakan via transfer bank dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau berdasarkan cek, maka tampilannya seperti ini. Kita akan coba via transfer bank, kemudian setujui syarat dan ketentuan. Nah, di sini pesanan Anda sudah ditegaskan, kemudian katanya surat telah dikirim ke alamat surat Anda. Ini fakturnya, kemudian ini jumlahnya yang harus dibayarkan. Nah, berarti kita tinggal transfer dan barang akan dikirim. Kemudian di sini akan ada lagi barang-barang yang populer. Kalau ingin belanja lagi, bisa langsung klik logo Iglo-nya di sini. Kita juga bisa lihat semua produk seperti ini dan bisa filter. Misal kita ingin serum, kemudian kita mau harganya yang dari rentang 155 sampai misal berapa ya? Sampai 200 ya, 199. Nah, maka akan muncul sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita juga lihat, kalau ingin bersihkan tinggal bersihkan semua ini. Kemudian juga bisa urutkan berdasarkan A sampai Z, nanti juga akan diurutkan seperti ini. Fungsi kategori yang di atas juga sama dengan yang di sebelah sini. Kalau kita klik, akan muncul seperti ini. Kemudian jika kita ingin beli tapi masih ragu-ragu, itu bisa dibeli dulu, klik beli. Kemudian kita tutup ini aja, di troli itu udah ada seperti ini. Baiklah, sekian.